Malam ini kita akan membahas model distribusi pergerakan dengan metode sintetis ya. Sebelumnya sudah kita pelajari model distribusi pergerakan dengan metode analogi. Jadi metode analogi itu hanya memperhitungkan faktor pertumbuhan saja, tidak memperhitungkan faktor aksesibilitas. Sedangkan metode sintetis itu memperhatikan faktor pertumbuhan dan aksesibilitas. Nah, jadi kita mulai dengan pengertian metode sintetis. Ada beberapa aspek yang kita bahas malam ini. Yang pertama pengertian metode sintetis, yang kedua fungsi hambatan, yang ketiga jenis dan penggunaan model gravitasi, yang keempat vibrasi dari model gravitasi. Metode sintetis ini adalah metode yang memperhitungkan aksesibilitas selain faktor pertumbuhan. Jadi sudah tadi saya sampaikan ya. Perbedaan mendasar metode analogi dan sintetis. Metode sintetis memperhitungkan baik aksesibilitas maupun faktor pertumbuhan. Asumsi dasar dari metode sintetis yaitu sebelum pergerakan pada masa mendatang diramalkan, lebih dahulu harus dipahami alasan terjadinya pergerakan pada masa sekarang. Jadi artinya kita harus melakukan kalibrasi terhadap parameter-parameter model untuk kondisi pergerakan masa sekarang. Sebelum kemudian kita aplikasikan untuk memprediksi atau meramalkan gerakan di masa mendatang. Jadi itu ciri dari model sintetis ini. Sekarang kemudian dengan apa kita memodelkannya? Modelkan distribusi pergerakan ini. Coba untuk mencari analogi hukum alam yang terjadi. Kira-kira karena merumuskannya agak sulit mungkin di awal-awal para peneliti mungkin juga kebingungan. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang bergerak dari suatu zona asal ke suatu zona tujuan? Kenapa banyak pergerakan yang pergi ke zona tujuan A? Kenapa lebih sedikit yang menuju ke zona tujuan B? Kira-kira apa penyebabnya? Jadi, berdasarkan itu dicoba mencari analogi hukum alam. Ketemulah kemudian kira-kira prinsip dasarnya seperti ini. Gerakan dari zona asal ke zona tujuan berbanding lurus dengan besarnya bangkitan lalu lintas di zona asal dan juga tarikan lalu lintas di zona tujuan, serta berbanding terbalik dengan jarak atau kemudahan antara kedua zona tersebut. Jadi kira-kira pemikiran awalnya seperti ini ya. Kenapa orang bergerak dari satu zona asal, besarnya pergerakan dari satu zona asal ke satu zona tujuan dipengaruhi oleh besarnya bangkitan lalu lintas di zona asal dan tarikan pergerakan di zona tujuan. Lalu juga berbanding terbalik dengan jarak antar kedua zona. Artinya logikanya, semakin jauh jaraknya, maka pergerakannya semakin kecil. Untuk aktivitas tarikan yang sama, cenderung orang akan bergerak menuju ke lokasi zona yang lebih pendek jaraknya. Jadi itu eh, asumsi dasarnya seperti itu. Kemudian yang cocok dengan asumsi tersebut adalah hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton yang diperkenalkan tahun 1686. FID sama dengan G kali M1 ditambah M2 per DID kuadrat. Jadi inilah merupakan hukum gravitasi di mana gaya tarik atau tolak antara dua kutub massa atau FID
berbanding lurus dengan masanya, M1 dan M2, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa tersebut, DID kuadrat. Jadi ini dicoba untuk menerjemahkan hukum gravitasi Newton ini kemudian ke dalam gaya tarik-menarik yang terjadi antara dua zona. Asumsi dasarnya, teori bangkitan dan tarikan pergerakan berkaitan dengan beberapa parameter zona asal dan tujuan, dan aksesibilitas atau kemudahan sebagai fungsi waktu, jarak, ataupun biaya. Jadi antara zona 1 dengan zona 2, zona 1 dengan zona 3, itu bisa aksesibilitasnya diukur dengan waktu, bisa dengan jarak, atau biasa dengan biaya perjalanan. Nah, selanjutnya dari hukum gravitasi Newton ini, coba diturunkan ke dalam model gravitasi di bidang transportasi. Jadi, inilah rumusan matematis dari model gravitasi, di mana FID, daya tarik-menarik antara dua kutub massa, digantikan dengan TID, besarnya distribusi pergerakan antara zona I dan zona D, zona asal I dan zona tujuan D, jadi TID. Sama dengan AI kali BD. Jadi AI kali BD ini merupakan konstanta penyeimbang bangkitan dan konstanta penyeimbang tarikan. Di AI dan BD. Ini menggantikan fungsi G. Di G ini merupakan konstanta penyeimbang. Selanjutnya M1, massa di zona 1 atau zona I, digantikan dengan bangkitan OI dari zona asal I. Sedangkan M2 yang merupakan massa dari benda kedua itu digantikan dengan DD, dengan besarnya tarikan perjalanan. Kemudian impedan fungsinya, fungsi hambatannya, F ini function ya, CID, jadi cos antara zona I ke zona D, daya antara zona I ke zona D, yang bisa digantikan dengan fungsi jarak, waktu, atau biaya perjalanan. Sekarang fungsi mana yang paling mewakili nantinya? Fungsi hambatan mana yang paling mewakili? Apakah jarak, waktu tempuh, atau biaya perjalanan? Apa bedanya ya? Fungsi jarak itu dia bersifat statis ya. Artinya misalnya dia tidak dipengaruhi oleh unsur kemacetan lalu lintas. Sedangkan fungsi waktu dia dipengaruhi oleh kemacetan lalu lintas. Sehingga unsur jarak belum tentu bisa mewakili orang memilih suatu rute tertentu. Sehingga bisa menjadi yang lebih tepat adalah aspek waktu. Nah, karena waktu itu sudah mewakili ya impedans, baik dia dalam jarak pendek, ketika terjadi kemacetan, maka waktu tempuhnya akan lebih panjang daripada lokasi yang jaraknya jauh, tetapi tidak terjadi kemacetan. Bisa jadi waktu tempuhnya sama atau bahkan lebih cepat. Ya, setidaknya sama atau bahkan lebih cepat. Kemudian AI sebagai konstanta penyeimbang, jadi ini merupakan rumusan matematis dari model gravitasi. TID sama dengan AI dikali BD kali OI, bangkitan kali DD, tarikan,
dikali fungsi. Fungsi hambatan antara zona I dan zona D. Nah, jadi ini memang kelihatannya tandanya kali ya dengan FCID itu nanti sebenarnya dia fungsi FCID ini sebagai pembagi. Maka nanti rumusannya itu akan minus ya. Min alfa misalnya kalau fungsi pangkat. Di mana AI ini sama dengan 1/sigma BD kali DD kali FCID. Jadi merupakan konstanta penyeimbang bangkitan. Kita perhatikan di sini ya, kalau dia konstanta penyeimbang bangkitan, maka pembaginya ini adalah tarikan. Sigma BD kali DD kali FCID. Kemudian untuk BD adalah konstanta penyeimbang tarikan. Maka pembaginya ini adalah sigma bangkitan. AI kali OI kali FCID. Jadi ini rumusannya. Ini rumusannya ini memang harus dihafalkan nanti. FCID sebagai fungsi hambatan atau aksesibilitas atau impedance function nih, yang menyebabkan hambatan dari pergerakan dari zona asal ke zona tujuan. Secara umum ada 3 jenis zona impedance function yang sering digunakan. Yang pertama adalah fungsi pangkat. Jadi FCID sama dengan CID pangkat min alfa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Karena dia hambatan itu merupakan pembagi, maka dia rumusnya CID pangkat min alfa. CID pangkat min alfa ini sama maknanya dengan 1/CID pangkat alfa. Yang kedua adalah fungsi hambatan eksponensial. Jadi hambatan itu dianggap eksponensial ya. Di mana rumusan gravitasi awalnya, fungsi hambatan itu adalah kuadrat jarak. Jadi memakai fungsi jarak ya. Sekarang kuadrat jarak berarti kan pangkat 2. Sedangkan di bidang transportasi tidak selalu dia pangkat 2. Bisa jadi dia pangkat 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Tergantung nanti hasil kalibrasinya. Jadi dibuat CID pangkat min alfa. Alfanya ini bisa 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Fungsi eksponensial, jika ternyata hambatan itu lebih condongnya dia ke fungsi eksponensial. Nah, yang mana lebih cocok fungsi pangkat atau eksponensial? Tentu nanti yang mana paling mendekati kondisi hasil observasi lapangan. Itulah yang paling baik. Nah, jadi belum tentu ya. Di mana fungsi eksponensial ini E pangkat min beta kali CID. Atau 1/E pangkat beta kali CID. CID itu bisa merupakan jarak, waktu, atau biaya perjalanan. Ketiga, fungsi Tanner ini merupakan kombinasi dari fungsi pangkat dan eksponensial. CID sama dengan CID pangkat min alfa kali E pangkat min beta kali CID. Selanjutnya jenis-jenis model gravitasi. Ya, kita kemarin sudah langsung loncat ke model PCGR ACGR ya. Yang pertama adalah model UCGR Unconstrained Gravity Model. Jadi secara umum modelnya ini rumus matematisnya itu sama ya untuk semua jenis model gravitasi. Nanti ada 4 jenis model gravitasi, rumusnya sama. Yang membedakan adalah asumsi di bawah ini. Kalau dia modelnya UCGR, Unconstrained Gravity Model, artinya dia tanpa batasan. Constraint itu batasan. Kalau dia tanpa batasan,
berarti AI-nya sama dengan 1 untuk seluruh I, BD-nya sama dengan 1 untuk seluruh D. Jadi itu maksudnya dia tanpa batasan. Kalau dia dengan batasan, AI-nya itu tidak sama dengan 1, BD-nya juga tidak sama dengan 1. Itu yang perlu Anda ingat ya. Kalau tanpa batasan berarti asumsinya AI-nya sama dengan 1 dan BD-nya sama dengan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan rumus UCGR ini, kita tinggal menghilangkan AI dan BD. Karena dia nilainya sudah 1. Sehingga rumusan TID sama dengan OI kali DD kali FCID. Jadi tidak AIBD-nya sudah sama dengan 1. Jadi ini merupakan rumus yang paling sederhana ya, dari model gravitasi. Selanjutnya yang kedua adalah model PCGR ya, Production Constraint Gravity Model. Jadi yang menjadi batasan di sini atau constraint-nya adalah produksi. Di mana TID-nya, Anda lihat ini sama ya. AI, BD, UI, DD, dan seterusnya. I-nya adalah tadi sudah ya, kita bahas 1 per sigma BD kali DD kali FCID. Untuk model PCGR ini, persyaratannya itu BD sama dengan 1. Jadi AI-nya tidak sama dengan 1. BD-nya ini sama dengan 1. Sehingga rumus PCGR itu kita tinggal coret saja yang nilainya 1 ini ya. BD kita coret. BD yang di bawah juga kita coret. Sehingga rumusnya menjadi TID sama dengan AI kali OI kali DD kali FCID. Sedangkan AI-nya 1 per sigma BD kali FCID. Jadi BD-nya ini sama dengan 1 sehingga kita bisa coret dari rumusan ini ya. Itu yang membedakan rumusan model gravitasi. Selanjutnya ke model ACGR. Dalam model ACGR, attraction constraint, yang batasannya itu adalah tarikan. Karena batasannya tarikan, berarti D-nya tidak sama dengan 1. AI-nya yang sama dengan 1. Jadi Anda ingat ya, kalau dia batasan tarikan berarti BD itu kan konstanta tarikan. Berarti BD-nya tidak sama dengan 1. Yang sama dengan 1 itu AI-nya. Jadi AI sama dengan 1. Maka TID-nya sama dengan kita tinggal coret AI-nya ini ya. Nilai AI-nya. ID sama dengan BD kali OI kali DD kali FCID. BD-nya sama dengan 1 per sigma OI kali FCID. Kebalikan ya dari rumus model PCGR. Ini nanti diperhatikan ya memang kalau belum terbiasa nanti mungkin agak ini membingungkan mana PCGR, mana ACGR. Jadi itu saja konsepnya yang Anda ingat ya. Model ACGR, traction constraint, berarti batasan tarikan. Berarti BD-nya tidak sama dengan 1. AI-nya yang sama dengan 1. Model PCGR, production constraint. Berarti AI-nya yang tidak sama dengan 1, BD-nya yang sama dengan 1. Model yang terakhir adalah model DCGR atau FCGR. Jadi DCGR ini doubly constrained. Sering juga disebut fully constrained gravity model. Maksudnya sama ya. Ada literatur yang menyebutkan DCGR istilahnya. Ada literatur yang menyebutkan FCGR. Ini maksudnya sama. Dia constraint-nya ada 2, yaitu produksi dan tarikan. Jadi karena constraint-nya 2, maka keduanya itu adalah tidak sama dengan 1. Jadi baik AI maupun BD itu tidak sama dengan 1. Artinya
Inilah rumusan gravitasi untuk FCGR. Jadi penuh rumusannya ya. I kali BD kali OI kali DD kali FCID. Jadi untuk model PCGR, ID-nya sama dengan BD kali OI kali DD kali FCID. Untuk model ACGR, TID-nya sama dengan AI kali OI kali DD kali FCID. Untuk model UCGR tadi yang pertama, ID-nya sama dengan OI kali DD kali FCID. Sedangkan untuk FCGR, ini semuanya secara penuh. AI kali BD kali OI kali DD kali FCID. Jadi nanti dalam prosesnya ini ada dua unknown. Katanya belum diketahui. AI dan BD. Sedangkan OI dan DD dan FCID, CID-nya ini datanya sudah diketahui. Jadi data yang nanti belum diketahui, data AI dan BD. Jadi rumusan AI sama seperti tadi ya, di depan, rumusan BD juga sama. Nah, sekarang bagaimana kita mengkalibrasi model gravitasi? Tadi sudah disampaikan ada fungsi pangkat, kemudian juga ada fungsi eksponensial ataupun fungsi Tanner ya. Jadi kita dalam proses kalibrasi model gravitasi akan mencari nilai alfa dan beta. Alfa dan beta jika fungsi eksponensial. Sedangkan jika fungsi pangkat, kita hanya mencari nilai alfanya saja. Nah, proses mencari besarnya nilai parameter model, nilai alfa dan beta, itu sebagai proses kalibrasi model. Nah, proses kalibrasi model ini, jadi bagaimana cara kita mengkalibrasi? Kita mencari data lapangan nih. Kita mencari data lapangan terkait dengan untuk bisa membuat matrik asal tujuan. Kita mencari setelah kita membuat asal origin, membuat destination-nya OI dan DD, data OI dan DD kita sudah dapatkan. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan data pergerakan yang terjadi antar zona, kemudian kita lakukan kalibrasi. Metode kalibrasi ada berbagai macam, metode sederhana, Hammond analisis regresi linear, taksiran kuadrat terkecil, kemiripan maksimum, dan entropi maksimum. Namun model yang paling sering mungkin Anda dari waktu S1 sudah pelajari, model analisis regresi linear. Saya kira Anda sudah terbiasa ya dengan analisis regresi linear. Ini kita coba ya, bagaimana caranya untuk melakukan kalibrasi menggunakan analisis regresi linear. Jadi ini adalah contoh cara kalibrasi model gravitasi adalah sudah seperti tadi TID, AIBD, OIDD, FCID. Tiga jenis fungsi hambatan, pangkat, eksponensial, dan Tanner. Di mana AI dan BD adalah faktor penyeimbang. AI sudah ini rumusnya sama dengan tadi, BD jadi rumusnya sama juga dengan tadi. Proses kalibrasi model gravitasi adalah proses untuk menentukan nilai parameter model. Ini beberapa metode kalibrasi sudah ada yang kita pergunakan metode analisis regresi linear. Nah, untuk mengkalibrasi parameter model gravitasi yang merupakan fungsi non-linear. Nah, jadi fungsi-fungsi tadi ya, eksponensial itu merupakan fungsi non-linear. Maka untuk mengkalibrasinya, kita lakukan transformasi logaritmik terlebih dahulu untuk mengubah fungsi non-linear menjadi linear, sehingga menjadi sebuah persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus BX.
Jadi rumus misalnya di sini fungsi hambatan eksponensial, jadi ini rumusnya berbentuk eksponensial, kita kalibrasi dengan pertama-tama melakukan transformasi logaritmik. Jadi ini rumusnya, kita coba sekarang transformasikan logaritmik AID, AI kali BD, OIDD, eksponensial min beta, CID. Kemudian kita tinggal tukar tempatnya ya, pindahkan ke kiri dan ke kanan, di mana eksponensial min beta CID sama dengan TID dibagi AI BD kali OI kali DD ya. Jadi dipindahkan silang begini ya. Di eksponensial min beta CID dipindahkan ke kiri sehingga sama dengan TID dibagi AI BD OI DD. Selanjutnya kemudian ditransformasikan logaritmik. Jadi logaritmik log eksponensial min beta CID sama dengan log ID per AI BD OI DD. Maka log dari eksponensial ini menjadi min beta CID. Ya. Selanjutnya log ETID, karena pembagi ditransformasikan dia akan menjadi pengurangan. Ya. Sehingga log ETID dikurangi log EAI BD OI DD. Sehingga log ETID sama dengan log EAI BD OI DD dikurangi beta CID. Jadi ini dipindahkan ke kiri ya, atau sebaliknya. Yang log ETID dipindahkan ke kanan, yang min beta CID dipindahkan ke kiri, ini dipindahkan ke kanan. Sehingga rumusan akhirnya menjadi log E ID sama dengan log E AI BD OI DD min beta CID. Log ETID ini adalah merupakan Y. Y sama dengan A plus BX. Jadi ini adalah A-nya. Ini adalah B kali X ya. X-nya berarti CID. B-nya itu adalah beta. A-nya adalah log E, AI, BD, OI, DD. Jadi ini sudah membentuk rumusan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX. Jadi itu rumusannya. Dalam hal ini B-nya itu sama dengan min beta ya. Atau beta sama dengan min B. Sama ya. Ini sudah transformasi, jadi rumus akhirnya menjadi seperti ini. Selanjutnya fungsi hambatan pangkat. Jadi di fungsi hambatan pangkat ini, fungsi hambatannya diganti CID pangkat min beta. Ya, ini boleh saja ya pakai alfa atau beta dalam hal ini supaya dia seragam. Kita pakai beta ya, karena di sini kita juga memakai beta, istilah beta di sini. Nah, jadi CID pangkat min beta. Kita lakukan sama seperti tadi, konsepnya transportasi logaritmik, jadi kita pindahkan ke kiri, ini TID pindahkan ke kanan, sehingga CID pangkat min beta sama dengan TID per AI kali BD kali OI kali DD. Kemudian kita transformasikan logaritmik, log E CID pangkat min beta sama dengan log E TID per AI BD OI DD. Selanjutnya, min beta log CID, karena log CID pangkat min beta itu akan menjadi pengalian ya. Min beta dikali log CID. Kemudian yang tadinya pembagian akan menjadi pengurangan. Di log ETID dikurangi log EAI DOI DD. Selanjutnya rumusan akhirnya menjadi ini dipindahkan ke kiri ya, yang min beta log CID dipindahkan ke kanan. Ini adalah rumusan akhirnya.
Log E TID sama dengan log E AI BD OIDD dikurangi min beta log E CID. Ini adalah Y, ini kemudian adalah A kali BX ya. Nah, ini agak berbeda dengan pesan tadi. Berarti Y-nya itu sama dengan log E TID. Kemudian A-nya sama dengan log E AI BD OIDD. Sedangkan B-nya sama dengan beta, X-nya sama dengan log E CID. Ya. Jadi Anda yang saya ingatkan di sini Anda kemudian rumusannya itu diingat yang mana merupakan Y, yang mana A, yang mana B, yang mana X ya. Jadi ini ingat X-nya adalah log E CID. Kalau tadi X-nya adalah min beta, X-nya adalah CID ya. Kalau ini X-nya adalah log E CID sebagai X. Ini B-nya sama ya, B sama dengan min beta atau sebaliknya beta sama dengan min B. Ya, ini memang kelihatan agak rumit, cuma nanti ketika contoh soal ternyata tidak serumit ya yang dibayangkan. Nah, ini merupakan rumusnya, rumus untuk mencari nilai B atau beta tadi ya. Jadi ini rumusnya B sama dengan N kali sigma SIYI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dalam kurung kuadrat. Nah, jadi ini bedakan ya antara dalam kurung XI kuadrat dengan XI dalam kurung kuadrat. Jadi itu berbeda nanti ya. XI kuadrat berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Sedangkan XI sigma XI kuadrat berarti X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya baru dikuadratkan. Ini berbeda ya. Sedangkan nilai A-nya adalah nilai rata-rata Y dikurangi Y dikali X rata-rata. Itu nilai A-nya. Ya, lalu kita ke contoh soal. Jadi data yang diketahui adalah data matriks biaya, CID. Jadi, nah ini CID ini bisa apa saja ya, ini tidak didefinisikan dulu, bisa jarak, bisa waktu, bisa biaya. Sehingga ini satuannya tidak diisi ya. Bisa dia satuannya jarak 5 kilo, 20 kilo, bisa satuannya waktu 5 menit, 20 menit, dan seterusnya. Yang jelas ini adalah matriks CID-nya, jarak, matriks aksesibilitasnya. Bisa dia jarak, waktu, atau biaya perjalanan. Contohnya begini, dari zona 1 ke zona 1, artinya dia zona internal. Orang yang tinggal di zona 1, kerjanya, sekolahnya, atau belanjanya juga di zona 1 gitu. Sehingga katakan ini misalnya jarak ya. Jarak perjalanannya rata-rata 5 kilo. Gitu. Dari satu ke dua jaraknya 20 kilo. Seterusnya. Jadi ini merupakan jarak intrasona ya. Jarak di dalam zona. Satu 5 kilo, dua dua 10, tiga 10, 4 5 kilo. Itu bisa. Data lain yang diketahui adalah besarnya pergerakan dari zona asal ke zona tujuan. Jadi, untuk mengkalibrasi model gravitasi, kita harus punya dua data ini. Data matriks ID dan data matriks ID. Bagaimana datangnya angka-angka ini? Dari hasil survei lapangan. Misalnya kita melakukan home interview survei. Berdasarkan home interview survei dari zona 1 kita dapatkan adalah dari 200 orang yang tinggal di zona 1, 170-nya bergerak di dalam zona.
21 orang bergerak ke zona 2, 4 orang ke zona 3, kemudian 5 orang yang bergerak ke zona 4. Dan seterusnya ya. Yang zona 2 juga demikian, total ada 300 orang. Nah, ini dari model gravitasi ini, salah satu persyaratannya, sigma DD-nya ini dan sigma OI ini harus sama jumlahnya ya. Kalau kita jumlahkan ini ke bawah, 200 tambah 300, terus 150 menjadi 1000. Yang DD kita jumlahkan 300, 200 menjadi juga 1000. Jadi dijumlahkan horizontal, dijumlahkan vertikal, ini harus sama jumlahnya 1000. Ini tidak boleh beda ya. Kalau beda, nah di sini nanti di nilai EI ini di sini nanti akan membingungkan. Itu datanya. Kemudian dari data ini apa yang selanjutnya dilakukan? Nah, jadi Anda tinggal mencari nilai XI dan YI-nya. Nah, kenapa ini saja yang dilistkan ya? XI, YI, XI kali YI, XI kuadrat. Nah, karena ini yang dibutuhkan dalam persamaan tadi ya. Persamaan ini. XI kali YI, XI, YI, XI kuadrat, X sigma XI kuadrat. Makanya kemudian kita buatkan tabel seperti ini. Karena di sini ada 4 zona, maka ini nomornya nomor 1 sampai 4. Kemudian nilai XI-nya kita masukkan, nilai YI kita masukkan, XI dikalikan YI, XI kuadrat, tinggal XI-nya dikuadratkan. Kemudian di bawahnya ada sigma ya, tinggal menjumlahkan saja. Jumlah sigma XI, sigma YI, sigma XI kali YI, sigma XI kuadrat. Kemudian mana nilai XI? Kalau kita misalnya menggunakan rumusan dari fungsi hambatan eksponensial, maka nilai X-nya tadi sudah di sini ya. CID. Inilah nilai X-nya. Berarti di sini kita tinggal masukkan nilai CID-nya. Untuk misalnya nilai XI ya, nilai CID-nya. Jadi misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 nilai XI-nya itu adalah 5. Jadi kita masukkan di sini nilai CID-nya. Kemudian nilai YI-nya kita masukkan yang log ETID. Jadi nilai log dari TID-nya. Jadi nilai log TID-nya itu adalah log misalnya TID T11 170. Jadi log 170 yang kita masukkan di sini. Kemudian tinggal XI dikalikan YI, kemudian XI-nya dikuadratkan. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini silakan nanti Anda coba ya, coba lakukan perhitungannya, proses kalibrasi ini. Nah, proses kalibrasi ini bisa juga Anda lakukan di Excel ya. Di sana Excel ada metode dengan menggunakan regresi linear sederhana. Itu bisa menggunakan Excel. Bisa juga menggunakan SPSS ya. Bisa juga menggunakan manual. Jadi ini rumus manual. Kalau di Excel ini sudah langsung ya dapat nilainya. Nah, jadi Anda silakan mencoba, coba gunakan rumusan di Excel eh, untuk regresi linearnya. Kalau Anda punya SPSS, bisa juga coba di SPSS, coba juga dihitung secara manual untuk membandingkannya. Itu kira-kira untuk kalibrasi model gravitasi. Jadi silakan nanti dicoba ya. Ini sudah ada ya materi ini di fase. Kita kembali lagi
Nah, tadi model kalibrasi, model gravitasi kita sudah ketahui ya. Jadi Anda tinggal mencari data lapangannya, kemudian data impedannya, kemudian Anda lakukan proses kalibrasi. Nah, selanjutnya sebagai latihan soal adalah tadi ya, Anda mencoba membuat kalibrasi dari model gravitasi tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda coba menyelesaikan distribusi perjalanan ini dengan menggunakan model UCGR ya. Yang kemarin sudah model PCGR ya. Anda coba dengan model UCGR. Baik, saya kira sekian ya materi saya ini.